Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali talk show Bincang hari ini bisa kembali hadir menemani Anda pada pagi hari ini. Dan seperti biasa ada perbincangan hangat yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan bersama saya Bian Oktario akan menemani di talk show Bincang hari ini untuk Rabu 27 Oktober 2021. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Deksi Priani selaku peraih medali emas windsurfing PON ke-20 di Papua, di mana kita akan membahas tentang prestasi Deksi yang bisa dibilang ini membuat Banten sangat bangga ini pemirsa Sultan TV, karena seperti yang kita tahu atlet layar asal Kabupaten Tangerang Deksi Priani ini berhasil meraih 2 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua yang digelar pada 2 sampai 15 Oktober 2021. Dan Deksi ini meraih medali emas pertamanya di nomor RS1 Putra dan juga medali emas keduanya di nomor RS1 Marathon. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Deksi Priani pada pagi hari ini. Dan sudah bersama kita ada Deksi Priani dan selamat pagi Deksi. Oke, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Deksi Priani pada pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Sultan TV, Anda masih tetap ya. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana seperti yang sudah kita ungkapkan sebelumnya, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Deksi Priani, ini peraih medali emas windsurfing PON 20 Papua, dan sudah bersama kita pada pagi hari ini. Deksi, selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya buat bincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini ya. Oke, Deksi, mungkin sedikit terlambat tapi sebelumnya selamat dulu nih ya atas raihan emas yang kemarin didapatkan di PON Papua ya. Dan gimana perasaannya untuk mendapatkan emas dan raihannya di PON Papua kemarin? Terima kasih. Sangat senang sekali bisa nggak nyangka banget PON pertama bisa mendapat 2 medali emas di PON 20 di Papua. Oke, jadi bisa dibilang ini PON pertama ya yang diikutin. Iya, iya, benar sekali. Oke, dan mungkin bisa diceritain nih, kemarin ini meraih medali emas untuk apa saja nih? Kemarin tuh 2 medali emas di kelas RS1, yang satu RS1 Putra Ya. di course Windward Leeward, dan yang satunya di RS1 Open di eh, RS1 Marathon. Oke, nah sebenarnya waktu di PON kemarin itu Deksi sendiri ini ngikutin berapa nomor? Apakah hanya 2 nomor yang kemarin mendapatkan medali atau ada nomor lain juga yang sebenarnya diikutin? Di kelas DG cuma 2 nomor yang diikutin. Oke. Ya. Dan mungkin bisa diceritain juga nih tahapannya kemarin gimana caranya awalnya sebelum bisa akhirnya ikut bertanding nih di PON. Mungkin bisa diceritain nih awal-awal keterlibatannya kayak gimana? Awal keterlibatan main windsurfing. Iya. Ya, dulu dulu sih awal mula sih waktu kecil ya, sering sering banget kan main di pantai. Iya, iya. Dari situ di pantai itu sering lihat ada yang main windsurfing tuh. Hmm. Terus di situ mulai nanya-nanya ke teman, wah siapa tuh yang main itu? Seru banget kayaknya, pengen cobain gitu. Jadi dari awal ngelihat orang-orang surfing tertarik gitu ya. Nah itu di daerah Iya, mana itu? Apakah di Banten atau di luar? di Banten, di Anyer, di rumah sini, di kampung Oke. halaman. Dia. Jadi pas di situ kebetulan tuh ada klub, salah satu klub baru ngerilis dia ngerekrut anak-anak calon bibit baru. Oke. Ya, klub itu klub Tukik Anyer Surf Sailing. Nah, dari situlah Deki mendaftar. Jadi langsung tuh. Itu umur berapa tuh waktu itu? Umur 14. Oh, 14. Jadi 14 Ya. tahun ngelihat orang main surfing di pantai, tertarik terus langsung masuk klub gitu ya. Nah, dari situ di Tukik Anyer Surf Sailing diajarin nama coachnya itu Coach Yusuf. Iya. Yusuf. Nah, dari situlah Deki diajarin awal mula main selancar angin. Itu Dan mulai tertarik tuh terus-menerus sampai suka gitu. berarti tahapannya awal ini langsung terjun ke windsurfing atau sebelumnya tahapan-tahapannya ada ngikutin latihan lain gitu? Enggak, Deki langsung ke windsurfing. Oke. Kalau untuk di Rumah Tukik sendiri sebenarnya ini memang khusus windsurfing atau mungkin ada nomor-nomor lain gitu selain windsurfing? Ada, selain windsurfing tuh ada optimis, terus juga ada surfing, terus juga ada, sekarang ada yang baru kitesurfing lagi di Rumah Tukik. Jadi sebenarnya bermacam-macam ya. Tapi kalau Iya, untuk Deksi sendiri lebih memilih windsurfing, ini alasannya kenapa nih? ya mungkin emang dari dulu emang kebanyakan windsurfing di sini.
Jadi tertariknya sama windsurfing. Oke, jadi memang ngelihat kondisi di Anyer waktu itu memang lebih nikmat main di windsurfing kali gitu ya. Iya, iya. Tapi coba ke nomor lain juga nggak sih? Entah itu surfing biasa atau mungkin juga ke cabang-cabang lainnya? Ya, ya, Deki nyobain surfing juga, terus nyobain main optimis. Tapi yang Deki lebih suka itu windsurfing. Oke. Ini Ah, untuk pertandingan pertama yang waktu itu pernah diikutin. Ini ingat nggak kapan? oh dulu ingat-ingat Hmm, itu 2014 oke. pas masih belajar ya. Hmm, Itu masih ke Jurda di Anyer juga di Pantai Berok tepatnya. oke. Iya. Berarti itu udah setelah berapa lama belajar windsurfing nih? Hmm. Iya. Itu cuman beberapa bulan belajar terus langsung ikut Oh, lomba. berarti Ya, proses belajarnya lumayan cepet juga ya? lumayan. Oke, jadi setelah itu ini udah langsung mutusin buat jadi atlet atau mungkin saat itu cuman ikut kejuaraan-kejuaraan aja nih? Ya, waktu itu cuman gitu doang, nggak mutusin jadi atlet, cuman kayak ikut-ikut aja. Hmm, oke, dan inget nggak waktu itu kapan akhirnya mutusin ya? Kayaknya memang jalur atlet pengen diseriusin gitu. Itu pas lulus SMK. Oke. Ya, pas lulus SMK itu kayak mau kemana ini ya Hmm, jenjangnya atau mau kerja atau gimana. Nah, itu di situ mutusin, udahlah kita fokus ke PON dulu, siapa tahu bisa gitu kan. oke, jadi waktu itu juga udah fokus ke PON itu ya, waktu setelah lulus Iya, SMK ya? ya, soalnya kan dulu kan pernah juga ikut prapon, cuman nggak lolos ke PON yang di 2016 PON Jabar. Oke. Hmm. Dan kalau boleh tahu SMK-nya waktu itu sekolah jurusan apa? Jurusan perhotelan. Oke. Jadi memang Ya. masih ada sangkut pautnya sama Anyer sama pantai juga Iya, ya. iya, benar sekali. Kalau saat ini sekarang selain jadi atlet, apakah kuliah juga atau fokus di keatletan aja nih? Fokus di keatletan kalau sekarang. Oke. Ada rencana buat kuliah juga untuk lanjutin mungkin? Belum sih sama sekarang belum ada. Oke, dan ini berarti untuk saat ini memang lagi fokus ke atletan aja gitu dan Ya. sebenarnya ada ini nggak sih orang-orang yang mendukung atau mungkin sejauh ini ada nggak kendala-kendala dari beberapa orang yang ngerasa kayaknya jadi atlet kurang menjanjikan deh kayak gitu. Sejauh ini pernah ngerasain pengalaman kayak gitu nggak sih? Pernah, Mm-mm. emang nggak nggak sedikit orang yang bilang kayak kalau atlet cuman pas lagi jayanya doang Iya, gitu gitu kan mau ngomong bener. gitu. Hmm. Tapi ya insya Allah lah mudah-mudahan. Tapi kalau dukungan juga banyak banget dari ketua yayasan, Hmm. kayak dari Ibu Yud, Hmm. dari Pak Dani, dan dari orang-orang sekitar rumah Tukik ini banyak juga yang mendukung. Oke, nah kalau dari keluarga sendiri gimana nih dukungannya? Pertama dari ibu, Hmm. dari ayah. Hmm. Ya alhamdulillah kalau dukungan semuanya mendukung. Jadi supportnya dari awal ya. Iya, Hmm. Kalau dari awal-awal mungkin ada nggak sih pertanyaan kayak ngapain sih jadi atlet, mending langsung kerja. Mungkin banyak orang tua juga berpikiran kayak gitu. Tapi kalau dari orang tua kayak gimana? kalau dari orang tua enggak sih, kalau dari ibu Hmm. enggak, kayak udah nggak Hmm. support. Oke, jadi memang dari orang tua support-support aja ya. Iya. Oke, kita bakal lanjutin lagi nih ya. Obrolan kita pada pagi hari ini kita jeda aja untuk sejenak. Dan pemirsa Sultan TV, untuk Anda yang mungkin juga mau bertanya-tanya dengan Dek Cipriani terkait kiprahnya sebagai keatletan di cabang olahraga windsurfing, ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV dan kita akan kembali berbincang bersama Dek Cipriani usai jeda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini.
Baik pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Deksi Priani, salah satu peraih medali emas di kontingen Provinsi Banten, di mana Deksi Priani meraih medali emas di cabang windsurfing, dan ini salah satu atlet yang sangat membanggakan Provinsi Banten juga tentunya ya. Dan pada pagi hari ini juga tadi sudah sempat diceritakan soal awal ketertarikan mungkin Deksi berkecimpung di dunia windsurfing, dan mungkin untuk sejauh ini sebelum mengikuti PON nih Deksi, pengalaman bertanding yang pernah diikutin ini pernah di mana aja nih? Pengalaman bertanding sih banyak ya, dari dalam maupun luar negeri. Oke. Kalau Iya, bisa dibilang kalau di dalam negeri ini biasanya bertanding di mana aja? punya Indonesia National Sailing Center, jadi Hmm. di situ biasa kita Indonesia mengadakan event di situ. Bayar. Oke. Nah, kalau untuk di luar negeri ini sudah berapa kali dan di mana aja nih pertandingan yang udah pernah diikutin? Singapura sih, Hmm. Singapura, Malaysia, Thailand gitu. Oke. Jadi memang sudah ibaratnya atlet internasional ya. Dan udah mulai berpengalaman juga. Dan kalau ngomongin soal pengalamannya sebelum mungkin raihan medali emas di PON kemarin, ini prestasi-prestasi yang udah didapetin sejauh ini sudah mendapatkan apa aja nih? Sebelum PON sih ya, Deki di nasional Hmm. biasanya seringnya sih kedua. Oke. Hmm. Kemarin di Singapura RS1 Asia Championship, Deki alhamdulillah satu. Jadi memang udah berapa kali berprestasi, jadi mental juaranya udah tertempal ya. Oke, dan mungkin balik lagi kalau kita ngobrolin soal pengalamannya di PON, ini ada kendala-kendala nggak yang dirasain ketika bermain di Papua atau mungkin juga saat bertanding di PON ini kemarin? Kendalanya sih kalau di lautnya cuman sampah. Oh, gitu. Iya, Hmm. jadi nggak di lautnya. Jadi kalau misalkan kita banyak sampah gitu suka nyangkut di sampah. Jadi Hmm. menghambat juga. Oke, jadi itu lumayan cukup sebenarnya jadi concern sendiri gitu ya untuk atlet-atlet yang Iya, bertanding di sana ya. Hmm. iya benar sekali. Itu sebenarnya sempat dilaporin juga kah kepada pihak penyelenggara ponnya gitu terkait halangan sampah yang ada di lautnya? Ya, ya sudah dilaporkan Hmm. terus upaya mereka. Jadi sebelum lomba itu ada kayak rescue boat itu Hmm. khusus untuk mengurangi cuman Oke, dan kalau dibandingkan dengan di Anyer sendiri, ini kondisinya apakah serupa juga nih sebenarnya kondisi lautnya dengan banyak sampah atau seperti apa? kalau untuk di Anyer lumayan berbeda tapi tidak signifikan. Hmm. Ya perbedaannya sih dengan di Papua wind shift, Hmm. perpindahan angin, terus juga dengan gelombangnya tidak beraturan, ya itu aja sih dengan sampah. Iya. Jadi mungkin kondisinya hanya karena kondisi geografisnya, jadi agak sedikit membedakan gitu ya kondisi Iya, laut yang ada di iya, Papua dengan kondisi laut yang ada di Anyer gitu. iya. Nah, berarti untuk bertanding di Papua ini apakah ada proses adaptasi terlebih dahulu nih, atau ketika sampai di sana memang langsung bertanding aja gitu? Enggak, kita
kontingen Banten tuh berangkat ke sana 10 hari sebelum pertandingan, jadi ada Oke. adaptasi. Kalau boleh tahu yang berangkat dari Banten untuk cabang windsurfing ini ada berapa orang? Untuk cabang layar dari Heeh. Banten tuh ada 7 orang. Oh, ada 7 orang ya, Iya. termasuk Deksi sendiri. Dan Ya. kalau dari cabang layar, kalau nggak salah ada 2 orang ya yang meraih medali di sana. Yang medali di layar itu tiga, 5 medali, Oh, ada 5 medali. 3 medali emas dan 2 medali perunggu. Oke, jadi memang Ya. kontribusinya untuk Banten dari cabang layar ini cukup membanggakan ya. Ya. Hmm. Dan kalau ngomongin soal raihan kemarin yang didapatkan dari PON gitu, sejauh ini apresiasi yang didapatkan ini seperti apa nih? Entah mungkin dari pemerintah daerah atau mungkin juga dari pemerintah provinsi seperti apa? Dan jadi berupa apresiasi dari Pak Bupati, Iya. jadi eh, berupa bonus dengan 1 medali itu dibonusi Pak Bupati 40 40 juta. juta ya. Ya. Terus juga dari Rumah Tukik, itu dihadiahi 1 unit rumah, Wow, alhamdulillah. luar biasa. Iya. Terus untuk dari provinsi katanya nanti besok hari Kamis bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Oke, jadi Iya. besok rencananya akan bertemu dengan gubernur nih ya. Oke, dan mungkin ada yang mau disampaikan gak nih? Mungkin ketika nanti akan ketemu gubernur gitu di esok hari. Eh, Apa ya, paling ucapan terima kasih Hmm, atas perhatiannya kepada atlet. iya, Terima kasih juga ya, gitu aja sih iya. paling. Nah, kalau sejauh ini sebenarnya support atau dukungan dari pemerintah khususnya untuk cabang olahraga layar ini seperti apa nih yang dirasakan? Baik, ya alhamdulillah supportnya selama kami bertanding, selama kami di Papua ya cukup cukup lah supportnya. Kalau bentuk-bentuk supportnya sejauh ini mungkin selain dari kemarin pertandingan di PON gitu, support-support ketika latihan atau ketika persiapan ini seperti apa? Ya supportnya selama berlatih, ya ya bagus supportnya dari pemerintah daerah. Hmm, jadi memang sangat mendukung gitu ya. Kalau berbicara mengenai infrastruktur sendiri, ini untuk olahraga layar, apakah di Banten bisa dibilang sudah cukup atau mungkin butuh perkembangan lebih nih? Kalau menurut Deksi sendiri? Kalau di Banten untuk infrastruktur layar mah ya udah cukup sih menurut Deki untuk saat ini. Karena memang Banten ini lumayan cukup banyak memiliki pantainya untuk latihan kali Pantai, ya. iya benar sekali. Dan kalau untuk di Banten sebenarnya klub-klub untuk olahraga layar ini apakah sudah banyak atau baru beberapa saja? Kalau untuk di sini di Banten sih yang Deki tahu yang sekarang ini Deki cuman Tukik sih yang Oke. berjalan. Kalau untuk asosiasi atau mungkin organisasi yang menaungi olahragawan dari layar, apakah udah ada di Banten? Asosiasi setahu Deki belum ada. Mungkin hanya bergabung di KONI gitu ya. Iya iya benar. Hanya bergabung di KONI. Oke. Dan kalau untuk melihat olahragawan atau mungkin juga atlet layar ini sebenarnya dari segi regenerasi apakah lumayan cukup berjalan lancar atau sebenarnya untuk olahraga layar ini banyak masyarakat belum tahu nih? Kan di sini juga di Tukik ada udah banyak. Cuman kan memang olahraga layar ini kan olahraga yang tidak populer. Jadi kita harus Benar.
mengenalkan gitu ke masyarakat agar mengenal apa sih olahraga layar itu. Iya. Nah, kalau Deksi sendiri melihat regenerasinya khususnya untuk di klub sendiri ini apakah berjalan dengan baik atau mungkin lumayan cukup tersendat sebenarnya? Kalau regenerasi berjalan dengan baik, Hmm. kita juga sudah banyak regenerasi dari ya anak-anak penerus lah, ya gitu. Udah banyak di klub. Oke, tapi memang permasalahannya adalah olahraga layar ini memang masih belum terlalu dikenal masyarakat khususnya di Banten ya. Padahal Banten punya garis pantai yang luas, harusnya memang punya banyak atlet-atlet di bidang Ya. atlet layar ya. Iya. Oke. Nah, kalau Deksi sendiri ini apakah punya upaya nih untuk mengajak orang-orang terdekat, mungkin orang-orang yang belum mengenal olahraga layar untuk ikut juga terjun ke olahraga ini seperti apa? Kalau Deki sih dengan paling untuk mengajak sih, kalau Deki kayak misalkan ada banyak orang di pantai gitu kan lagi rame, terus Deki coba untuk main dan untuk para wisatawan ataupun masyarakat kayak ayo misalkan Bu, Pak, apakah ada anak yang mau bermain windsurfing gitu kan. Kami dari klub lagi mencari regenerasi, paling cuma gitu sih kalau Lidek. Kalau dari tanggapan masyarakatnya gimana nih? Apakah mereka banyak yang langsung tertarik atau mungkin masih lebih banyak mikir-mikir dulu atau mungkin ada yang langsung menolak gitu? Kalau emang sih kalau di pantai kan kebanyakan anak-anaknya sih yang susah. Hmm. Kayak mereka nggak mau item lah, kayak Oke. panas atau gimana. Iya. Ya kan kalau sendiri kalau olahraga di laut kan kita panas-panasan. Benar. Jadi itu salah satu kendala juga sih ya untuk bisa mengajak anak-anak muda lainnya untuk bisa terjun di keatletan surfing ini ya. Ya, Hmm. Dan mungkin kalau ngomongin soal jadi atlet, khususnya mungkin juga atlet layar, ini kalau menurut Deki sendiri, ini apakah sudah menjanjikan atau mungkin bisa dibilang ini bisa hidup nih hanya dengan menjadi atlet? Gimana? kalau menurut Deki sih kalau di atlet windsurfing ya masih belum menjanjikan sih emang. Soalnya masih belum ada upaya dari pemerintah gitu untuk jenjang ke depannya. Jadi memang masih ada kekhawatiran juga gitu ya ketika mungkin sudah pensiun, ini kurang bisa menghidupi juga gitu ketika menjadi atlet ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi nih obrolan kita pada pagi hari ini nih, Deki. Tapi kita harus jeda dulu untuk sejenak dan pemirsa Sultan TV masih diajak untuk Anda yang mungkin juga mau bertanya-tanya dengan Deksi Priani selaku peraih medali emas windsurfing di PON 20 Papua. Bisa langsung layangkan pertanyaannya di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang bersama dengan Deksi Priani, peraih medali emas PON ke-20 Papua. Dan masih diingatkan untuk Anda yang mau bertanya-tanya bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan mungkin masih berbicara mengenai keatletannya Deksi nih. Tadi juga sempat dibilang lumayan cukup bisa dibilang kurang menjanjikan ketika menjadi atlet, dan mungkin harapannya ketika menjadi atlet layar ini seperti apa nih Dex, supaya para atlet-atlet layar khususnya ini bisa fokus bertanding, tidak terlalu khawatir akan masa depannya nih. Harapannya seperti apa? Ya kalau harapan Deki sih nanti di masa pensiun atau apa gitu diberi pekerjaan kepada pemerintah daerah. Oke, dan mungkin kalau untuk menjadi atlet surfing khususnya yang ada di Banten sendiri, ini apakah masih kesulitan nih dalam hal mencari sponsorship atau seperti itu? Iya, ya sulit sih untuk mencari sponsor kayak gitu. Kalau untuk sejauh ini upayanya untuk mungkin pendanaan-pendanaan keatletan ini sejauh ini setahu Deki dari mana saja nih? Kan paling dari poninya sendiri ataupun dari klub. Ya. Jadi kebanyakan memang support dari pemerintah daerah ya. Iya. Dan mungkin kalau untuk Desi sendiri ini rencananya ini apakah kedepannya ini akan fokus saja di dunia keatletan surfing atau mungkin akan mencari pekerjaan lain juga nih, mungkin di sisi-sisi bekerja sebagai atlet gitu. Kan ini ambil ya kayak bisnis kecil-kecilan, Deki kan juga di daerah pantai pariwisata gitu ya. Ya paling gitu aja sih. Apakah sekarang ini ada rencana buat bikin usaha juga yang berkaitan dengan windsurfing atau surfing gitu? kalau itu enggak sih, belum ada kalau itu. Oh, belum ada ya. Iya. Dan sejauh ini dari bonus-bonus apresiasi yang sudah didapatkan, ini digunakan untuk apa saja nih? Kalau untuk bonus-bonus sih belum Deki gunakan. Oh, oke. Iya. Mungkin ada. Kalau rencana sih mau dialokasikan ke bisnis di pantai gitu. Oke. Ini berarti bisnisnya dalam bentuk apa nih? Kalau untuk di pantai? Kalau untuk di pantai paling kayak buka rentalan jet ski atau rentalan motor ATV ya semacamnya lah gitu. Oke. Kalau Desi sendiri ini pantainya di mana nih yang biasa stay atau mungkin juga biasa digunakan buat latihan? Di klub Tukik Anyer Surf Sailing di Anyer. Oh, di Anyarnya? Iya. Oke, jadi memang ada tempat khususnya ya di sana. Oke, dan kalau untuk Deksi sendiri ini harapannya nih sampai kapan mau menjadi atlet? Kalau melihat mungkin situasi saat ini gitu, di mana atlet Banten mungkin apresiasinya cukup, tapi sempat disinggung juga gitu, untuk menjadi atlet khususnya atlet surfing ini masih belum menjanjikan. Kalau untuk proyeksinya sendiri, kira-kira sampai kapan menjadi atlet surfing? Kalau untuk atlet surfing sih ya kalau misalkan kita masih kuat untuk bermain, ya selama Deki masih kuat ya Deki masih akan terus. Jadi terus menjadi atlet ya. Dan sebenarnya kalau untuk atlet surfing ini usia produktifnya biasanya ini sampai usia berapa ini? Kalau usia produktif sih 30-35 menurut Deki sih. Tapi melihat kemarin juga legend windsurfing kan asal Bali Oka Sulaksana, dia di umur 51 masih bisa
meraih medali emas di PON. Wow. Ya. Jadi memang sebenarnya usia ini tidak terlalu jadi halangan gitu ya untuk Iya, atlet benar banget. produktif atau mungkin juga tetap apa ya optimal untuk menjadi Iya. atletnya. Kalau untuk Desi sendiri ini melihat mungkin influence atau mungkin idola yang dilihat di dalam atau mungkin di luar negeri untuk dunia surfing khususnya windsurfing siapa aja nih? Kalau dari dalam negeri sih yang pasti legenda Indonesia windsurfing Oka Sulaksana. Itu Oke. sih ya. Asli Bali ya. Iya, asli Bali. Kalau untuk dari luar negerinya? Kalau dari luar negeri, Deki sekarang ngidolain dari Belanda, atlet Belanda, Kiran Badlu. Oke. Itu yang kemarin mendapat medali emas di Olimpik Tokyo di kelas Wow. windsurfing. Ya. Keren-keren. Dan kalau untuk Deksi sendiri, ini pertandingan terdekat yang mungkin akan diikuti juga atau kejuaraan yang akan diikuti, adakah? Yang paling dekat belum tahu ya, tapi untuk target Deki sih kalau misalkan nanti di SEA Games di kelas Deki ada dipertandingkan ya Deki paling ngejar itu. Oke, tapi untuk Iya, dalam waktu dekat mungkin tahun ini masih belum ada kejuaraan atau pertandingan masih. lagi ya? Iya, Mas. Oke, kalau untuk pandemi sendiri ini lumayan cukup terkendala nggak sih dengan semakin minimnya mungkin pertandingan atau kejuaraan? Iya, bener banget. Biasanya kan kalau misalnya luar negeri, tapi dengan adanya pandemi ini tryout itu semua tidak ada. Jadi langsung tidak ada gitu ya, bukan minim Iya, lagi, bukan berkurang lagi, tapi langsung tidak tambah ada. kurang lagi langsung tidak ada. Bener banget. Tapi yang dirasain mulai ada pertandingan atau kejuaraan, ini mulai kapan nih setelah pandemi? Ya, Deki ikut kejuaraan tuh pas PON, Hanya PON saja ya? hanya PON saja ya, selama pandemi. Heeh, Jadi selama pandemi benar-benar tidak ada kejuaraan untuk surfing. benar-benar, benar-benar tidak ada. Wow, sayang sekali. Dan mungkin kalau untuk rencana ke depannya, ini sekarang kan sudah mulai bisa dibilang new normal dan mungkin juga belajar dari PON, mungkin juga banyak penyelenggara pertandingan ini juga belajar. Apakah mulai ada kira-kira bayangan gitu? Kayaknya sebentar lagi bakal ada pertandingan-pertandingan lagi gitu, atau mungkin masih gelap nih soal adanya pertandingan atau kejuaraan lagi? Kayaknya sih kalau untuk pertandingan udah mulai sih nanti tahun depan menurut Deki. Oke. Ya, Jadi tahun depan mungkin akan ada lagi ya. akan ada ya. Oke, dan mungkin terakhir nih untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini harapannya nih mungkin untuk diri sendiri dan juga mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga untuk pemerintah untuk lebih memperhatikan olahraga layar lagi nih. Seperti apa? Ya, harapan Deki sih ke depannya kepada pemerintah ya untuk memberikan jenjang ke depan untuk para atlet layar gitu kan. Jadi kalau misalkan kita udah tidak produktif, mohon diperhatikan untuk ya untuk sekedar diberi pekerjaan gitu, agar mereka tidak bimbang lagi untuk seperti itu gitu kan. Hmm, oke, siap. Terima kasih Deksi udah meluangkan waktunya Ya, buat ngobrol-ngobrol dengan kita pada pagi hari ini. ya, Mudah-mudahan sama-sama. sukses selalu dan berprestasi selalu semoga. Salam juga untuk teman-teman Amin. atlet lainnya. Ya. Oke, itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Deksi Priani, peraih medali emas windsurfing di PON ke-20 Papua. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa menginspirasi dan juga memotivasi kita semua untuk tidak berhenti berjuang seperti Deksi yang bisa berprestasi di ajang tertinggi olahraga nasional. Dan kita akan berjumpa lagi di talk show Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktari undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.